البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kita telah selesai dari al-aslul awal yang merupakan penjabaran dari permasalahan man rabbuk, siapa Rabbmu. Yang ini ikhwani fillah merupakan perkara terpenting, sebab berhubungan dengan hak yang paling asas. Ya, hak asasi yang pertama kali wajib kita tunaikan, yaitu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu siapa Rabb kita, siapa sesembahan kita, kemudian kita beribadah kepadanya dan menunaikan hak-haknya. Makanya pokok yang pertama ini, kalau seorang hamba mewujudkannya dengan benar, pokok-pokok berikutnya akan mampu dia jawab kelak ketika ditanya oleh malaikat di kuburnya. Karena konsekuensi seorang yang mengenal Allah, dia akan beragama dengan agama yang Allah tetapkan. Kemudian juga akan mengikuti Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah utus untuk menyampaikan. Dan siapa saja yang belum sampai ke dalam hafalannya sampai di asal yang pertama, segera menyusul. Karena seorang ketika belajar, dia sambil belajar sambil menghafal. Kita kan mempelajari itu, mengambil itu tidak banyak. Nah, beberapa kalimat, nah kita terangkan. Dengan itu dia akan ingat, oh dalam kalimat ini kemarin dapatnya ini. Itu fungsinya matan. Tapi ketika dia pahami, makanya ketika dia menghafal sambil kita belajar di sini akan paham, oh ini maknanya demikian, maknanya demikian. Dengan itu biidznillah azza wajal, ilmu akan kokoh. Ilmu akan kokoh. Karena hakikat ilmu ya yang tertancap di dalam dada kita dan membuahkan amalan, bukan hanya yang tertulis di catatan kita saja. Catatan untuk bisa kita menjaga ketika kita lupa. Jadi ijtihad akhwani fillah adalah menghafal matan-matan yang seperti ini, karena padanya faidah dan juga terasa barokahnya. Saya pribadi akhwani fillah, awal dulu ketika awal-awal mengenal dakwah salafiyah, saya tertarik diantaranya ketika membaca terjemahan ini, salah satu usul. Kemana-mana, ketika dulu kan sempat di organisasi, kemana-mana kalau disuruh ngisi ketika sekolah, pakainya itu salah satu usul yang pertama. Al-aslul awal. Ada kegiatan-kegiatan Ramadan dan seterusnya, mengisinya dengan itu. Karena subhanallah terasa sekali, apalagi di kalangan awamun nas. Dan lebih dari itu, dengannya kita mengenal tauhid, mengenal dakwah yang hak. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Sekarang kita masuk pada al-aslu tsani. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Pokok yang pertama apa? Indak Faisal?
Al-aslul awal berhubungan dengan apa? Ma'rifatullah. Kemudian al-aslul tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga dari pernyataan ini ikhwani fillah, kita ketahui bahwasanya seorang berislam dituntut untuk dia berislam dengan mengetahui landasannya. Bukan hanya sekedar mengetahui agama Islam tapi ikut-ikutan. Terlebih lagi yang mereka mengaku beragama Islam tapi sekedar tertulis di KTP saja. Karena di antara pokok yang hendaknya diwujudkan oleh seorang muslim yang ingin keislamannya itu Islam yang hakiki adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam itu dengan dalil. Wa huwal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan Islam itu sendiri adalah al-istislamu lillahi bit tauhid. Kemudian al-inqiyadu lahu bit ta'ah, dan yang ketiga al-bara'atu minasyirki wa ahli, yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci masing-masing makna dan kandungan dari 3 kalimat utama ini yang menerangkan tentang hakikat Islam. Kalau ditanya Islam itu apa, ya ini akhwan, istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Lalu maknanya apa? Insyaallah kita jabarkan pada pembahasan-pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Namun sebelum itu, betul kita ketahui yang dimaksud dengan din itu apa. Sebagai faedah, bahwasanya kata ad-din dalam nas-nas syar'i ya kawan, itu memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan asal pengambilan kata tersebut dan dengan huruf jar yang digandengkan dengannya. Nah, ini faedah diperhatikan terutama yang telah memahami nahwu dengan baik. Yang pertama, kata ad-din ketika yata'adda binafsi. Nah, yaitu dia muta'addi, dia aktif kata tersebut dengan sendirinya, tidak butuh bantuan huruf jar. Danahu dinan, danahu. Maka kalau mendapati kata ad-din seperti ini, tidak ada embel-embel huruf jar, maka maknanya ikhwani fillah adalah al-hisab wal jaza, yaitu hisab dan pembalasan. Sebagaimana dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Berarti yaumiddin apa maknanya? Yaumil jaza wal hisab, zat yang menguasai hari pembalasan. Juga seperti pada ayat di surat An-Nur ayat 25, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Dinahumul haqqa. Di sini dinahumul haqq ay jazaohum, yaitu pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala sempurnakan balasan mereka. Nah, balasan mereka yang hak. Kemudian yang kedua, an yu'adda bil lam. Di sini muta'addi dengan huruf jar lam.
Dana lahu. Ya, fi'il dana lahu bermakna ata'ahu wa khada'alah, yaitu taat dan tunduk kepadanya. Ini kalau kata dana setelahnya huruf lam. Seperti dalam riwayat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya tatkala mereka mengeluhkan tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sang paman ini, inni uridu minhum kalimatan wahidah tadinu lahum bihal Arab. Inni uridu minhum kalimatan wahidah, aku menginginkan dari mereka satu kata saja. Tadinu lahum bihal Arab. Apa? Tadinu lahum berarti apa? Yang orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka dengan sebab kalimat tersebut, yaitu apa? Kalimatut tauhid. Karena dengan Islam mereka akan mencapai kejayaan. Dan sebenarnya seandainya Quraisy saat itu menerima dakwah Rasul, maka mereka akan menjadi apa? Kaum yang paling mulia. Ini tadinu lahum, yaitu menjadi apa? Tunduk kepada mereka. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi inti dan diinginkan dalam pembahasan kita, yaitu ketika dana muta'addi bil ba', yu'adda bil ba', dana bihi. Ini yang bermakna ittakhadahu dinan, yaitu menjadikannya sebagai agama. Dana bihi. Makanya seperti apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Nah, dana kalau bergandengan dengan huruf ba berarti apa? Bermakna mengambil hal tersebut sebagai agamanya. Ini penggunaan kata dana. Adapun kata ad-din secara istilah, ad-din huwa ta'atud daimah al-lazimah allati qad sarat 'adatan wa khuluqa. Yang namanya din, agama itu asalnya, akhwan. Dan ini pengertian mencakup semua agama. Ad-din yaitu apa? At-ta'ah ad-daimah al-lazimah, ketaatan yang terus-menerus. Allati qad sarat 'adatan wa khuluqan, yang menjadi kebiasaan dan akhlak dia. Ini kalau seorang betul-betul menyatakan beragama, ya dia ketaatan terhadap agama yang dia peluk secara terus-menerus sehingga menjadi apa? Kebiasaan hidup dia dan akhlak dia dalam hidup ini dengan agama itu. Jadi mendarah daging agama yang dia peluk tersebut, terpancar pada tindak tanduk dia, adab dia, akhlak dia, dan seterusnya. Ini makna ad-din secara istilah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah. Juga Syekhul Islam, dan ini dikutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Qaidah fil Mahabbah. Ini makna din. Sekarang kalau dinul Islam, setelah kita ketahui makna din, dan dalam bahasa kita mudahnya agama, tapi hakikat agama ya tadi apa? Seorang beragama adalah apa? Ta'ah lazimah, daimah, ketaatan yang terus menerus. Sehingga apa? Ketaatan tadi menjadi apa? Adah dan khuluq, kebiasaan dan akhlaknya.
Sedangkan Islam, pengertian Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama al-Islamul 'am dan al-Islamul khas. Islam yang umum dan Islam yang khusus. Ini harus kita ketahui. Islam yang umum yaitu dinur rusuli alaihi wassalatu wassalam kullihim jami'a. Itu agama semua para rasul. Itu adalah Islam yang umum. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ya Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa apa? Ya Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa Islam. Tapi Islam dalam pemaknaan secara umum. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang rasulnya yang pertama. Nah, rasul yang pertama siapa? Indak Muhammad. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir agama mereka semuanya adalah Islam. Allah katakan tentang Nabiullah Nuh, in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin, dalam surat Yunus ayat 72. Balasanku ya tidak ada balasan bagiku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanggung jawab, yang akan menjamin balasan adalah Allah. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berislam. Kemudian juga pada surat yang masyhur di surat Al-Baqarah tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tatkala Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Allah Yaqub. Jadi ini wasiat dari para anbiya terdahulu. Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama ini. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu berislam. Dalam keadaan kalian itu muslim. Nah, dalam keadaan kalian itu muslim. Sehingga ini sangat jelas bahwasanya agama-agama para rasul adalah Islam. Kemudian yang kedua Islam al-khas, Islam secara khusus. Yang dimaksud ikhwani fillah dengan Islam secara khusus yaitu agama atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat akhir zaman. Huwa din alladzi ba'atha Allah bihi nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang agama ini menjadi penghapus syariat-syariat sebelumnya dan mencakup semua alam, baik jin maupun manusia, di semua penjuru negeri, baik Arab maupun Ajam, harus tunduk kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Sehingga siapa saja yang masih memegang syariat dari Nabi setelahnya, jika dia memang konsisten, sebelumnya, siapa saja yang memegang syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia konsisten mesti akan mengikuti Nabi kita Muhammad. Karena dalam semua syariat mewajibkan untuk tunduk kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam Taurat dan Injil yang datang penegasan tentangnya di dalam Al-Quran. Dan inilah yang dimaksud ikhwani fillah
dalam pembahasan kita. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah adalah apa? Makna Islam secara khusus ini. Yang siapa saja setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil selainnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mengambil selain agama Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima, atau agama tersebut tidak akan diterima, dan dia di akhirat dalam keadaan merugi. Dan di sini man wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Baik. Jelas ikhwan. Pokoknya memilih semua agama selain Islam berarti apa? Berarti adalah orang-orang yang merugi. Agama apapun. Kalau selain Islam, ia akan merugi dia. Karena sighah man syartiyah ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sighatu man asyartiyah min ablaghi siyaghil umum. Di sini man syartiyah, setelahnya dinan, yaitu apa? Nakirah fi siyaqi syart. Termasuk apa? Dalam-dalamnya konteks umum. Dan Islam yang khusus inilah yang hendaknya betul-betul kita pelajari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kokoh di atasnya dan mati di atasnya. Dan ketika mengetahui Islam ini, Syekh mengatakan bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dan yang namanya dalil adalah al-mursyid wal hadi ilal maqsud. Ini namanya dalil. Dalil itu apa? Dalil adalah sesuatu yang membimbing menuju kepada maksud, kepada tujuan. Sesuatu yang membimbing untuk mencapai tujuan namanya apa? Dalil. Nah, ketika kita ingin mencapai suatu hukum, hukum ini adalah maksud. Dalil adalah apa? Hal yang membimbing kita untuk mencapai hukum itu, ikhwan. Berarti tidak boleh seseorang menetapkan suatu hukum kalau tidak ada sesuatu yang mengantarkan ke hukum tersebut. Oleh karena itulah di antara akidah ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah yaitu al-istidlal qabla al-i'tiqad. Mencari dalil dulu sebelum meyakini. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka menetapkan keyakinan dulu baru mencari dalil. Sehingga dalil-dalil mereka diusahakan untuk tunduk kepada pemikiran dan hawa nafsunya. Adapun ahli sunnah, dan seharusnya ini yang dituntut dari setiap muslim adalah apa? Melihat dalil, kemudian membangun keyakinan di atas dalil tersebut. Karena siapa saja yang memisahkan diri dari dalil, memisahkan diri dari pembimbing untuk mencapai maksudnya, maka akan salah jalan. Sebagaimana perkataan masyhur dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengutip dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Miftah Daris Sa'adah, man faraqad dalil dallas sabil. Siapa saja yang memisahkan diri dari dalil atau menyelisihi dalil, maka dia akan tersesat jalannya. Nah, maka hendaknya kawan seorang muslim betul-betul memberikan perhatian terhadap dalil-dalil syar'i yang semuanya kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Karena seseorang ketika mempelajari Islam dan mengkaitkan dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan taklid, dia akan mencapai keislaman yang benar. Mencapai keislaman yang benar. Harus seorang dalam berislam dia menggandengkan dalam belajar dengan adillah. Naam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pedoman bagi umat ini
dan merupakan hujjah Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Dan juga merupakan sumber ilmu. Ini yang kedua. Yang pertama sebagai hujjah. Al-Quran dan Sunnah sebagai hujjah Allah yang Allah turunkan, maka wajib kita berislam ya berlandaskan hujjah tersebut. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Semua yang telah sampai padanya Al-Quran telah diberi peringatan, telah tegak hujjah. Kemudian yang kedua, karena Alkitab dan Sunnah adalah masdarul ilmi billahi wa bidini. Karena Alkitab dan Sunnah adalah dua sumber ilmu untuk bisa kita tahu tentang Allah dan agamanya. Kalau kita memisahkan diri dari Alkitab dan Sunnah, ya akan tersesat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam Jami' Bayanil Ilmi, wa amma usulul ilmi fal kitabu was sunnah. Ini, wa amma usulul ilmi fal kitabu was sunnah. Adapun pokok ilmu adalah kitab dan sunnah. Sumbernya ilmu itu kitab was sunnah. Maka wajib kita mendekat pada keduanya. Jauhi ilmu kalam, jauhi ilmu debat, jauhi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mendekatlah kepada Alkitab dan Sunnah. Seandainya umur seseorang habis dalam usaha memahaminya, maka sungguh itu adalah seberkah-berkahnya umur. Sehingga wajib dengan itu kita menetapkan halal dan haram dengan dasar Alkitab dan Sunnah ini. Kemudian perkara yang ketiga, kenapa kita harus mengkaitkan dalam mengetahui Islam dengan dalil Alkitab dan Sunnah? Karena tidak akan mungkin manusia ini akan bisa bersatu kecuali di atasnya. Kalau dikembalikan pada pemikiran masing-masing, tidak akan mungkin bersatu. Padahal dakwah Rasul adalah dakwah persatuan, ya Pak. Dakwah untuk menghilangkan ikhtilaf. Oleh karena itulah, seandainya semua ikhtilaf dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, maka akan selesai. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, in syartiyah, syai'in nakirah fi siyaqi syar', umum, mencakup semua perkara. Berselisih pada apapun perkaranya, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tiga hal yang menjadikan alasan ikhwan kenapa kalau kita harus dalam berislam itu mengkaitkan dengan dalil Alkitab wa Sunnah. Karena Alkitab dan Sunnah adalah hujjah Allah yang Allah turunkan. Karena Alkitab dan Sunnah adalah sumber ilmu untuk kita bisa mengenal Allah dan mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga, karena tidak akan mungkin umat ini bisa bersatu kecuali di atas Alkitab wa Sunnah. Nasallallahu azza wa jalla ayyumitana alal islami wa sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Naktai bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka